Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, ini Bapak saya beri sedikit penjelasan terkait soal yang sudah kalian kerjakan di kuisis. Semoga bisa menambah pemahaman. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Pada soal nomor 1, pertanyaannya, perhatikan gambar syarat segitiga ABC dan segitiga CDE kongruen. Nah, di sini kalimatnya kongruen, ya. Berarti kongruen ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada dari pilihan jawaban ada satu yang pasti salah, ya. Yang D itu tidak bisa dipilih. Jadi jangan dipilih karena kongruen tidak bisa dibuktikan hanya dengan menunjukkan sudut-sudutnya. Nah, di sini jawaban yang benar adalah sudut sisi sudut. Kenapa? Karena dari sini kamu bisa melihat bahwa sudut B itu bersesuaian dengan E dan dia sama besar karena dalam berseberangan. Kemudian ada sisi yang sama tandanya, berarti AB itu sama dengan ED. Kemudian ada lagi satu sudut yang dalam berseberangan juga, yang A dan D. Jadi kita bisa menjawab dengan benar, yaitu sudut sisi sudut. Nah, itu jawaban untuk soal pertama. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, di sini saya sudah buat modelnya, guys. Sederhana saja. Adi tingginya 150 cm, ya, bayangan 2 meter. Nah, Adi posisinya di sini 1,5, ya. Kita samakan satuannya. Kemudian bayangannya 2 meter, jadi bayangannya dari sini menuju ke sini. Kemudian pada saat yang sama bayangan sebuah gedung 24 meter. Dari sini sampai sini itu 24 meter. Nah, sedangkan tinggi gedung itu yang sedang dicari adalah X. Jadi di sini kita bisa membuat persamaan nanti adalah X itu dibandingkan dengan tingginya siapa? Adi, yaitu 1,5, ya. Dia harus sama dengan ini bayangannya gedung, yaitu 24. Oke. Kemudian dibagi dengan bayangan Adi, yaitu 2. Nah, kayak gini. Nah, jadi setelah ini nanti tinggal dihitung, ya. Berarti 1,5 dikali 24 dibagi 2. Nah, untuk jawaban yang benar itu adalah 18. Ya, 1,5 kali 24 nanti dibagi 2, atau 12 dikali 1,5. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk menjawab soal nomor 3, kita membutuhkan garis bantu, yaitu ditarik dari C misalkan ke bawah, gitu, ya. Nah, kemudian karena di sini sudah 14, berarti di sini juga 14. Kemudian di sini juga 14. Oke, alatnya agak sedikit sulit, ya. Berarti sekarang kita fokus ke segitiga yang sebelah kanan, dimana kita akan mencari panjang ini X. Kemudian panjang ini tadi ini 35 dikurangi 14 tinggal 5 kurangi 4 1. Kemudian di 3 kurangi 1 adalah 2. Oke. Nah, di sini C sampai sini sama, yaitu 3. Kemudian yang bawah di sini adalah 4. Oke, ternyata kalau angkanya kecil agak susah. Kemudian kita tinggal membuat perbandingannya, yaitu X banding 21, ya. X dibanding 21 itu nanti harus sama dengan, nah, ini segitiga kecil ini tadi, ini 3 dibanding dengan, nah, bukan 4, ya, tetapi C sampai garis yang bawah ini berarti 7, karena segitiga yang besar. Jadi segitiga kecil dibanding segitiga besar, X banding 21, 3 banding 7.
Oke. Nah, kemudian nanti tinggal X sama dengan 21 dikali 3 dibagi 7. 21 bagi 7 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, karena si X nya 9, sedangkan EF adalah 14 ditambah X, berarti EF nya nilainya adalah 9 tambah 14, berarti adalah 23. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Di sini yang perlu diperhatikan adalah karena yang diminta itu luas seluruh permukaan topi, berarti hanya beberapa hal yang dibuat gitu dari kertas ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik bahwa yang dihitung hanya bagian atap ini ya, tutupnya saja. Itu luasnya 154 ya, dengan ukuran siapa, R nya itu lihat yang 14 itu diameter, berarti R nya adalah 7. Oke. Kemudian ini luas selimutnya yaitu 2PR dikali tingginya, berarti tingginya 20 dengan R nya tetap 7 nggih. R nya dari sini ke sini jadi 7, dapatnya 880. Kemudian untuk yang bagian apa ya istilahnya itu, pinggiran topi ini ya, pinggiran topi itu kan berarti lingkaran yang besar, berarti dia R nya adalah 14 karena di sini angkanya 28. Nah, tapi yang diperhatikan adalah kalau pakai 28 itu dia harus dikurangi, jadi semacam ada lingkaran tapi tengahnya bolong kayak gitu. Nah, jadi ngitung luas lingkaran yang di luar, yaitu nanti yang ini, yang depan, kemudian dikurangi lingkaran yang di dalam yang bolong. Nah, sedangkan yang di dalam ukurannya sama dengan atap, makanya di sini langsung bisa dikurangi 154, dapatnya 462. Nah, kemudian setelah itu nilainya tinggal dijumlahkan saja. 462 tambah 880 tambah 154 itu ternyata nilainya adalah 1496. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini kita diminta untuk menghitung volume tangki ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada dua satuan yang berbeda, yaitu satuannya cm, satuannya meter gitu ya. Nah, untuk menghitung satuannya disetarakan dulu, dan di sini saya menggunakan cm. Jadi yang diubah adalah 2,5 meter. Meter desi senti berarti turun 2, makanya komanya mundur 2 kali, 1 2. Kemudian karena belakangnya nggak ada angka berarti 250 ya. Nah, setelah dihitung dikalikan ternyata dapat nilainya adalah 3.850.000 cm3 pangkat 3. Sedangkan di pilihan jawaban adanya liter, kita harus konversi dulu ya. Jadi kenapa di sini dapatnya adalah 3850 liter atau nolnya dikurangi 3, itu karena liter itu setara dengan desimeter kubik. Nah, agak susah buat angka 3. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik, makanya di sini dia naik 1. Karena pangkatnya 3, naik 1 berarti dibagi 1000 atau nolnya dikurangi 3. Jadi jawaban yang tepat adalah 3850. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Oke, untuk nomor 6. Jadi di sini diberi dua segitiga yang kongruen ya. Kemudian soal minta mana yang salah. Nah, di sini coba perhatikan dulu, ada beberapa ukuran sudut yang diberikan. Nah, misalkan ini 75, 55, coba kita jumlahkan. Ini adalah berapa ini? 130 ya. 75 tambah 55 itu 130, berarti sudut ketiga adalah 50. Kenapa? Karena di segitiga itu besar sudutnya totalnya adalah 180 derajat.
Berarti kalau 75 sama 50 ini baru 100 berapa 25, berarti di sini kurang yang 55, berarti 55-nya ada di sini. Nah, dari sini kelihatan mana yang sudut yang sangat besar. Sekarang coba kita cek dulu dari yang besar sudut ya. Di sini ada sudut Q sama dengan sudut B. Q B. Q sini 55, di sini 50. Oh, ternyata ini salah ya. Karena berbeda, berarti jawabannya adalah ini. Jadi yang diminta soal adalah yang salah. Ya. Yang B sama dengan P 50 oke benar gitu. Gitu nggih. Untuk yang lain AC sama dengan QR, AC 5575, QR 5575 berarti benar. AB PQ, AB berarti 5550, PQ-nya PQ 5550 berarti benar. Berarti jawaban kita adalah yang D. Oke. Dengan bangun gabungan disuruh menghitung luas permukaan bangun di atas. Oke. Untuk nomor 7 di sini yang perlu dihitung adalah yang pertama itu luas permukaan setengah bola. Berarti karena bola itu luas permukaannya 4 PR kuadrat, berarti ini menjadi 2 setengahnya ya, 2 PR kuadrat, nilainya 308. Ingat ini diameternya 14, berarti R nya 7, jadi yang dipakai sini 7 semua. Terus yang tengah ini luas selimut tabung, berarti 2 PR dikali tinggi, 2 PR R nya 7 kali 10, dapatnya 440. Kemudian luas alasnya itu yang bentuk lingkaran adalah PR kuadrat, berarti P kali 7 kali 7, dapatnya 154. Di total dapatnya 902. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kemudian nomor 8. Soal nomor 8 ini sedikit membutuhkan trik, yaitu karena di sini diketahui garis-garis ini sama panjang, kita boleh menarik garis di luar sebagai garis bantu, yang mana ini garis B menuju sebelah sini ya. Misalkan ini adalah F gitu, itu berdasarkan garis CD ditarik ke atas, kemudian BC nya ditarik ke sebelah kanan bertemu D. Jadinya ini ketemunya panjangnya sama dengan di sini, yaitu 8. Ini ke sini juga 8. Sedangkan yang ditanya adalah F nya. Nah, berarti kalau F berarti ini G ya. Berarti BF itu misalkan X nya di sini. Atau kalau misalkan kita buat gambar lain yang lebih sederhana, di sini ketemu 8, ini juga 8, ini berarti 10 karena ini dari G menuju E, 8 tambah 2 berarti 10, berarti yang di sini adalah X. Nah, sekarang kita buat persamaannya X per 10, jadi X itu segitiga kecil, X per 10 sama dengan nanti 8 yang ini, 8 dibanding dengan segitiga yang besar, jadi 16 per 16. Nah, jadi X nya nanti adalah 8 kali 10 per 16, atau ini dan ini di 2 ya, 10 bagi 2 adalah 5. Nah, berarti jawabannya di ini adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk nomor 9. Di nomor 9 itu yang jadi perhatian adalah cara mencari diameter dari tabung ataupun setengah bola. Yang diperhatikan adalah tinggi ini selisihnya dengan tinggi tabung, selisihnya adalah 7 cm, berarti ke sini 7. Ingat, berarti ini dari pusat bola yang ada di sini sini 7, berarti jari-jarinya juga 7, berarti di sini juga 7, dan seterusnya, sehingga dapat digunakan untuk menghitung. Jawabannya yang tepat adalah 1342. Ini sama seperti yang bagian atas untuk memperoleh angka dan rumusnya. Oke, kita lanjut nomor 10. Untuk menghitung luas kain di nomor 10, kita di sini membutuhkan panjang S karena bentuknya adalah kerucut.
Jadi kita butuh Pitagoras. Tinggi 24 ya, jelas ini 24. Kemudian yang di sini itu setengah dari ini 20, ini berarti ini 10. Berarti nanti Pitagorasnya adalah 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Di sini akan ketemu 26. Nah, setelah memperoleh nilai S yang 26, kita langsung bisa ngitung untuk luas selimut kerucutnya PRS, yaitu 816,4 ya, 314 kali 10 kali 26. Kemudian untuk menghitung ini pinggiran topinya yang ini, kita coba lihat angka yang di bawah, karena letak posisi angkanya itu yang 30 itu bukan diameter dari lingkaran besar, tapi mulai dari sini menuju ke sini. Jadi kalau dari sini ke sini udah 20, berarti ini sampai sini itu tinggal 10 ya, 10. Nah, karena diameter tuh mulai dari sini, jadi ini ke tepi berarti 10, kemudian ditambah dengan sebelah sini tuh 10, berarti diameter lingkaran yang besar itu adalah 20. Hitungnya berarti PR kuadrat 3,14 kali 20 kuadrat, nanti dapatnya 1256. Dia harus dikurangi lingkaran yang kecil yang di untuk tempat kepala. Jadi pi kali 10 kuadrat, karena yang kecil tuh jari-jarinya 10. Jadi 1256 harus dikurangi 314, dapatnya 942. Setelah itu luas kain yang diperlukan, berarti ini dengan ini dia harus ditambah ya. Kemudian berarti dapatnya jawabannya adalah 17,58,4. Oke. Kemudian nomor 11, oke. Di sini saya kira sudah jelas, jawabannya 5 pasang, sudah sering dibahas di kelas. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Di sini yang diminta adalah panjang EC, berarti yang sebelah ini BC nya adalah 24 dari sini ke sini. Jadi ingat, kalau di sini X, BC nya itu 24, berarti BE nya adalah 24 dikurangi X gitu ya, dari B menuju E. Berarti kalau mau dibuat perbandingan, nanti X karena garis ini bersesuaian dengan garis yang ini, berarti X nya dibanding 24 min X itu akan sama dengan 12 ya, 12 dibanding dengan 20. Oke. 12 dan 20 boleh disederhanakan dulu, misalkan sama-sama dibagi 4, berarti ini 3, ini 5, ini berarti X per 24 dikurangi X, kalikan silang, ini 5X sama dengan 3 dikali 24 min X. Oke, 3 kali 24 berarti 3 kali 4 12, punya 1 berarti 72 dikurangi 3X gini ya, ini 5X, ini ke kiri menjadi 8X sama dengan 72, berarti X nya adalah 72, harus buat angka dosa bagi 8, ternyata nilainya adalah 9 gitu ya, jawabannya B.